Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya berkah majelis ilmu ini, agak duduknya di depan saja. Karena saya sangat mengharapkan keberkahan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya juga nggak punya apa-apa gitu ya. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji, syukur, serta terima kasih yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Dia berikan kepada kita pada hari ini tentunya, dan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, salawat juga salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan, yang kehidupannya inspirasi kita semua. Yang mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau dan kita mendapat syafaat nanti insyaallah di ketika tiada berguna apapun yang kita punya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, saya Salman Al-Farisi, asalnya Medan. Kalau ada yang dari Medan, Horas. Saya sekolahnya dulu di pesantren Mustafawiyah Medan, tepatnya di kampung namanya Purba Baru, Mandailing, Natal. Bapak juga itu Google Map aja bingung nyari ini. Ya, Purba Baru, Mandailing, Natal ya. Alhamdulillah tahun 2002 saya lulus dari Mustafawiyah. Ada orang baik, orang Medan juga tapi ya. Ada orang baik, orang Medan, tapi udah tinggal di Jakarta ini, namanya almarhum Bapak Fauzi Lubis. Waktu tahun 2002 dia mengatakan begini, kalau ada anak terbaik tahun 2002 itu dia akan beasiswakan ke Mekah. Alhamdulillah rezekinya saya dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat doa ibu saya sering bilang kepada mak saya, "Mak, saya pengen sekolah ke Mekah, Mak. Nggak ada duit aku nanti, ya. Nggak perlu pakai duit, Mak. Kalau Mak angkat tangan dalam tahajud doa, sebut nama anakmu ini. Nah, nanti berangkat itu." Rupanya Mak saya berdoa terus. Alhamdulillah beasiswa itu saya dapatkan dan saya berangkat tahun 2003 ke Makkah Al-Mukarramah, sekolah di Madrasah Saulatiyah. 5 tahun secara formal saya sekolah di Madrasah Saulatiyah. Kemudian 2 tahun lebih saya belajar dengan Sayyid Nabil Al-Ghamri dan Sayyid Ruqaini dan Syekh Ahmad Jabir Jumran. Ada Sayyid Muhammad Ala Al-Maliki tentunya, guru utama kami di Mekah. Alhamdulillah setelah 2010 bulan November saya pulang ke Jakarta, ambil S2 katanya di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi ajaibnya S2 yang saya pelajari dikasih oleh Allah S3. Jarang-jarang kan orang ini, Pak? Nggak ada, tanya aja Ustaz kita. Kalau S2 di PT IKI ya dapatnya di S2 Pasca Sarjana atau MA, betul? Saya belajar S2 dikasihnya S3 karena waktu saya nulis tesis baru di bab 3 saya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala S3. S3 istri. Kalau ngadepin istri ilmunya nggak cukup S3, Pak. Nah, berarti saya
sudah dapat gelar S3, tapi namanya S3 ya, bukan doktor ya. Alhamdulillah waktu nulis saya diberikan istri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya punya satu istri, alhamdulillah, satu anak namanya Muhammad Zahid Al-Makki. Sekarang umurnya 1 tahun 5 bulan, lagi enak-enaknya ya. Dan istri saya sekarang sedang hamil 7 bulan, alhamdulillah. Insyaallah Januari anak kedua lahir. Itulah saya Salman Al-Farisi ya. Sekarang kegiatannya guru ngaji. Di mana-mana bikin pengajian aja, hobi saya. Karena amanah guru saya di Mekah, Salman pulang ke Indonesia, apa yang bisa diajarkan ajarkan. Cari duit pakai usaha sendiri. Maka saya awal-awalnya buka warung sembako Pak di Jakarta ini. Nah, kalau pernah dengar warung Ucok Medan, saya termasuk diantaranya itu. Ya. Saya termasuk diantaranya itu. Awal-awal dulu saya buka warung sembako, tapi sekarang sudah tidak kepegang. Saya serahkan ke adik-adik saya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena ini pertemuan saya pertama dengan Masjid Raya Bintaro Jaya, maka saya akan berbicara tentang betapa indahnya hidup ketika kenal Rasulullah SAW. Ada yang sudah pernah saya bawakan tema ini di beberapa tempat yang mendengarkan. Tak apa-apa, lancar kaji karena diulang. Saya mengkhatamkan Sirah Nabawi berarti 7 tahun di Medan, 8 tahun di Mekah, 15 tahun belajar Sirah Nabawi terus kerja. Alhamdulillah. Setelah saya pulang ke Indonesia, yang saya sering baca di rumah Sirah Nabawi lagi. Karena bagi saya mengenal Rasulullah SAW mutlak hukumnya wajib fardhu ain bagi setiap umat Islam. Karena kalau kita tidak kenal Rasulullah SAW, bingung kita hidup. Orang yang menghafal hadis tapi tidak kenal Rasulullah SAW, hadisnya akan hambar. Kepedesan, kepahitan, kemanisan pasti rasakan. Orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak kenal Rasulullah SAW, Al-Qurannya tidak jalan nanti. Maka apalagi yang tidak hafal hadis, tidak hafal Al-Quran, seperti saya ini. Yo, udah kenali Rasulullah SAW supaya enak hidup ini. Kenapa? Karena Allah yang berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, bahwa suri tauladan kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang Muhammad adalah tauladan kita. Coba saya menanya diri saya, ayo bapak-bapak, ibu-ibu tanya diri masing-masing. Berapa kali saya, misalnya saya ini, dalam hidup menemui masalah ketika saya ingin menyelesaikannya, saya lihat kehidupan Rasulullah SAW. Kayaknya saya masih jarang. Misalnya, contoh satu saja. Kalau ibu lagi keluar rumah hari Senin atau bapak menuju kantor, saat-saat macet, tiba-tiba motor nyerempet mobil bapak, panjang ke garis. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Marah kita. Apalagi naik motor pula kawan itu kan. Kita buka, kita angkat itu sub yang bawa motor. Kita secara kita bawa Fortuner, dia bawa motor, status sosial jauh di bawah kita. Kau nggak pakai mata kau ya, gitu kan? Tak orang Padang, gitu pasti kita bilang kan? Kan? Gitu. Jadi berapa kali kita, jika ketemu masalah kita ingat Rasulullah SAW. Rasulullah kalau cerita sabar, ya Allah, sabarnya Rasulullah SAW. Diinjak kepalanya oleh salah satu temannya Abu Jahal, diinjak kepalanya, lehernya, sampai bernapas sulit Rasulullah SAW. Kalau sampai di situ saja ceritanya, kemudian Rasulullah sabar, belum hebat menurut saya. Waktu diinjak leher Rasulullah SAW oleh salah satu temannya Abu Jahal, malaikat Jibril datang langsung menghadap Rasulullah SAW.
Mau saya apakan yang injak leher kau? Kalau kita kira-kira udah antar ke San Diego Ilaga sudah. Dia bilang gitu kan? Rasulullah SAW kalau ngomong ke Jibril, dia bilang gitu, Israel dia telepon, datang kau sini. Yang ada pasien kau satu, cabut nyawanya. Saat. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Ya, jadi kita mau kenal Rasulullah SAW karena dialah teladan kita. Yang kedua tentu karena Rasulullah yang mengatakan, apa kata Rasulullah SAW kepada Umar? Umar, tidak sempurna iman siapapun sebelum dia mencintai saya, kata Rasulullah SAW, melebihi cintanya kepada hartanya, kepada keluarganya, termasuk kepada dirinya sendiri. Sekarang kita bertanya lagi kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Tapi kalau lidah kita menjawab sudah, nah pertanyaannya, cinta tidak cukup dengan lidah saja. Kata para ulama, pembuktian cinta yang pertama adalah kenal. Oleh karena itu, ayo kenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sejarahnya, atau perilakunya, atau fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada di antara kita yang duduk sekarang, dia itu Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah, lo tidak kenal kita. Kebayang nggak? Hidungnya seperti apa, rambutnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, dan pelajarannya. Tapi jangan dulu hari ini, jadi tiba-tiba kita berhayal lagi, oh Rasulullah itu begini. Jadi mengenal Rasulullah SAW mutlak wajib hukumnya bagi orang yang beragama Islam. Kalau Ramadan Al-Buti mengatakan, kenapa kau harus kenal Rasulullah SAW? Ada 3 tidak besar alasan besar kenapa kita harus kenal Rasulullah SAW. Yang pertama yang sudah kita bilang, supaya kita paham Al-Quran dengan baik. Ya, orang yang membaca Al-Quran, coba ketika dia baca ayat-ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kau temui mereka. Saya tidak tahu nih ya, peristiwa yang terjadi Paris kemarin, kita belum tahu nih dunia internasional mau menyorongkan kemana ini arahnya. Tapi sudah siap-siaplah, pasti Islam lagi korbannya. Pokoknya kalau ada bom di dunia ini, ibu gak usah baca berita sudah. Udah bilang Islam pelakunya, itu titik sudah. Ya, nanti kalau terbukti bukan Islam, ya itu bukan teroris namanya, dia sedang khilaf. Biasanya begitu kan? Kalau Islam pelakunya, gak perlu dibikin pengadilannya, teroris, selesai. Tapi kalau bukan Islam pelakunya, jangan bilang teroris. Yang paling malu itu saya Pak, paling malu itu di negara yang katanya 90% Islam, kejadian itu terjadi. Kemana nih politis-politis Islam ini? Kok gak ada giginya di Republik itu? Kalau umat Islam yang nembak langsung dibilang teroris. Kalau bukan umat Islam yang nembak, jangan bilang teroris. Seolah-olah petinggi-petinggi Islam diam, 1000 bahasa tak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita kembali lagi tadi ya, bahwa kalau membaca Al-Quran tidak kenal Rasulullah SAW, bunuhlah orang kafir dimanapun kau temui dia, lo langsung dia bunuh nanti Pak. Ya? Maka kata Ramadan Al-Buti, ketika kau baca Al-Quran, lihat bagaimana Rasulullah mengimplementasikannya. Ternyata dilihat dalam sejarah, Rasulullah tidak pernah membunuh orang kafir dimanapun dia temui. Rasulullah di dalam peperangan, ada 28 peperangan yang dilewati Rasulullah SAW.
28 peperangan ini Rasulullah tidak pernah membunuh sekalipun kecuali karena darurat. Darurat pun sekali tok. Waktu itu di peperangan Uhud, Nabi sudah diarahkan tombak. Tombak itu sudah mengarah Rasulullah ke sana. Kalau Rasulullah tidak ambil tombaknya dan melemparkan ke arah yang melempar ini, Rasulullah selesai sudah. Berarti hanya karena menyelamatkan nyawa, akhirnya Rasulullah lebih cepat kena si kafir yang melempar. Satu-satunya Rasul pernah melemparkan tombaknya dan menghilangkan nyawa orang tok di peperangan. Itu pun karena darurat. Jadi kalau ada orang yang mengaku beragama Islam kemudian semena-mena menembaki orang yang bukan agama Islam, apalagi yang beragama Islam, nah ini orang yang hafal Quran tapi tidak paham siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ramadan Al-Buti mengatakan, kalau mau paham Al-Quran dengan baik dan benar, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Ramadan Al-Buti mengatakan di bukunya, supaya engkau kenal budaya Islam yang sesungguhnya. Saya memakai istilah budaya, Pak ya. Supaya engkau kenal budaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki pernah menjelaskan ini kepada kami. Ini, Salman, anak-anakku, ada dua budaya. Budaya Arab pakai jubah. Budaya yang lain-lainnya tidak pakai jubah. Sama-sama direstui oleh Islam karena sama-sama menutup aurat, sopan. Ya, sama-sama menutup aurat dan sopan. Misalnya kita di Indonesia pakai celana panjang, pakai koko. Mereka di Eropa pakai, di Amerika pakai jeans, pakai kaos. Kan menutup aurat ya semuanya. Semua tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Betul? Tidak ada yang salah di antaranya. Bukan kita salahkan ya. Semuanya benar menurut Islam. Sama-sama sah menurut agama Islam karena sudah menutup aurat dan sopan. Tetapi Sayyid Muhammad bilang gini, satunya dipakai oleh Rasulullah, budaya Arab berarti ya, dipakai oleh Rasulullah, yang lainnya tidak dipakai oleh Rasulullah. Kira-kira sebagai seorang yang beragama Islam, kata Ramadan Al-Buti, kau mau milih mana? Sama dengan perempuan. Perempuan di Arab, ya, budaya yang sudah dilegalisir oleh Rasulullah SAW, pakai jilbab begini seperti yang dia pakai. Ya, seperti yang dia pakai ini. Di negara-negara lain ada lagi budaya-budaya pakaian Islam, pakaian-pakaian perempuan. Maka mana yang kita pilih sebagai orang yang beragama Islam? Tentu budaya yang sudah dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini cara kita menjawab tantangan teman-teman liberal ya, yang mengatakan itu kan budaya Arab, Salman. Saya kalau dibilang budaya Arab, iya memang budaya Arab. Tidak ada yang saya salahkan, memang betul budaya Arab. Tapi ketika ada beberapa budaya kemudian salah satunya dipakai oleh Rasulullah SAW, mana yang kita pilih? Tentu yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini baru budaya pakaian. Banyak budaya-budaya lain yang harus kita tahu. Bapak-bapak tentu tahu table manners Eropa, ya, yang kalau makan harus tegak katanya, ya, ya. Yang kalau makan dessert harus sendoknya ini, kalau makan daging gini, kalau betul nggak? Ada itu semua ya. Pernah ada yang tahu table mannersnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Budayanya Rasulullah SAW makan. Kita tidak mau bilang ini salah ini benar, bukan. Kita bukan ranah di situ. Sekarang ada beberapa budaya gaya makan. Ada yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Pilih mana kita kira-kira? Alangkah disayangkan umat Islam banyak yang enggan memakai budaya Rasulullah SAW, walau kadang mereka tahu. Ya, makannya masih percaya pakai budaya table
Padahal table manners-nya Rasulullah SAW, gaya makannya Rasulullah SAW terbukti menyehatkan. Sudah terbukti total. Rasulullah makan pasti baca doa. Itu dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kira-kira bismillah ini sudah melekat belum sebelum makan buat kita? Atau seingatnya saja? Oh, itu baru yang termudah. Yang kedua, Rasulullah sebelum makan pasti nyelupin tangannya ke garam dikit aja. Ya makan garam dulu. Itu poreder Pak, garam itu. Poreder, wiu. Dia perintahkan ke semua sel-sel dalam perut. Si Salaman mau makan, siap-siap kalian. Pas makanan mau masuk, yang ngolah itu udah standby. Pas makan masuk, kalau bapak langsung makan, yang di dalam komplain, kawin nggak bilang-bilang kalau mau makan, kayak gitu. Rasulullah SAW. Kalau makan Rasulullah SAW sukanya duduknya, udah tahu gayanya, angkat kaki sebelah. Saya diceritain, waktu itu melamar gadis orang Jawa, mohon maaf ya, saya orang Batak, melamar gadis orang Jawa. Antara mengamalkan sunnah dan Batak udah nggak terbedakan waktu itu memang, karena udah gemetar depan calon mertua pula ya. Saya makanlah angkat kaki sebelah. Bapaknya langsung berbisik anaknya, Batak nggak punya adab calon menantu ini katanya. Masa makan angkat kaki katanya. Saya langsung setelah itu gini ya, wajib bagi saya mengenalkan Rasulullah kepada semua umat. Ternyata makan angkat kaki sebelah dibilang nggak sopan. Padahal itu gaya Rasulullah makan. Pak, kalau kita makan di jamuan-jamuan bintang 5, lesehan dan angkat kaki, kita ketawain orang kita. Tapi kalau bukan bapak dan saya, siapa lagi yang mempertahankan sunnah Rasulullah? Gitu ya. Saya sesekali kalau ada lesehan karena saya tahu leader umroh haji ya, pernah ke Turki membawa Eropa dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan lesehan, tapi kalau di kursi nggak paten nampak ya kan? Kalau di kursi jangan Pak, jangan bapak nanti. Ya, harus lesehan. Kita tunjukkan gaya makan Rasulullah SAW. Masih banyak Pak. Saya ingin memperkenalkan dulu, bukan menjelaskan tentang makan. Itulah budaya Rasulullah SAW. Budaya Rasulullah SAW dari sejak ibu, bapak buka mata sampai tutup mata lagi setiap hari ada. Budaya makannya, budaya pakai bajunya, budaya tata cara menyapanya, budaya etos kerjanya Rasulullah SAW. Itu. Jadi belajar sirah Nabawi ini salah satu tujuannya adalah kata Ramadan Al-Buti, agar kau tahu budaya Rasulullah SAW yang sesungguhnya. Atau ini yang sering dibahasakan oleh guru-guru kita dengan istilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membahasakannya dengan istilah budaya supaya betul-betul menyentuh ke kehidupan sehari-hari. Itu yang istilahkan oleh guru-guru kita sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baru pulang dari Palestina, Pak. Waktu saya ke Palestina, checkpointnya kan semua dipegang oleh Israel. Saya kagum sama orang Israel. Kekaguman saya kepada orang Israel itu apa? Mereka bangga memakai pakaiannya. Bapak pernah nggak melihat petugas imigrasi yang beragama Islam lantas pakai kopiah atau pakai peci hitam? Belum pernah, Pak. Kalau Israel petugas imigrasi loh. Kalau ustaz pakai kopiah mah biasa. Ini enggak Pak? Ini dia petugas imigrasi, dia pakai kopiah dia yang nempel gini. Saya pikir pantas mereka sekarang yang menang. Komit dengan sunnah-sunnahnya mereka.
Kalau kita ustadznya aja masih banyak yang tak pakai kopiah ya. Saya aja kalau pakai kopiah hanya pas lagi ceramah aja. Masih banyak alasan di hati ini. Nah, itu kan. Macam-macam alasan kita di sini. Kalau orang Israel, tentara yang jaga di Masjid Aqsa itu, Pak, yang bawa laras panjang itu, tentara-tentaranya itu, pakai, Pak. Saya sampai heran, segitu hebatnya kan mereka memakai kopiahnya itu. Kita budaya Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu pelajarilah sirah Nabawi. Ini sebagai mukadimahnya, pelajarilah sirah Nabawi ini agar semua budaya-budaya Rasulullah SAW itu kita bisa lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, saya mengajak mengenal Rasulullah. Ayo, satu-satu dulu ya. Itu sebagai mukadimah betapa pentingnya kenal Rasulullah SAW. Saya mau ngajak dulu, mau bukti kira-kira kita sudah kenal belum sama Rasulullah. Ya, nggak apa-apa ya, kayak anak kecil kita dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Kita tes dulu ya. Yang sering dengerin saya masih ingat nggak? Kayak gitu loh. Jangan sampai udah sering dengar tapi lupa juga. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama lainnya ada yang tahu Pak Ibu? Ada Ahmad. Ada lagi yang terkenal sekali, Toha dan Yasin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan Yasin nama Rasulullah SAW. Kalau Bapak berangkat umroh atau berangkat haji sampai ke Madinah, kalau Bapak ke depan Raudhah ya, barisan pertama orang sholat atau Bapak masuk dari Bagus Salam, ada list panjang di depan, warna dasarnya merah, itu tulisan nama-nama Rasulullah SAW, hampir 100 lebih. Toha dan Yasin, kalau Bapak masuk dari Bagus Salam kira-kira 5 meter, sebelah kanan Bapak kelihatan Toha Yasin Tahir dalam satu video. Itu namanya. Kalau nama ayahnya Abdullah, nama ibunya Aminah, nama kakeknya Abdul Muttalib. Apa Abu Talib Pak? Abdul Muttalib. Nama neneknya siapa Bu? Gak tahu ya. Berarti udah kita sebenarnya kan kalau Rasulullah gini, saya tanya dulu Ibu, seandainya Rasulullah ada di depan kita ini, malu gak sih kita kalau nama nenek kita nggak tahu? Ya malu lah. Kau bilang kau sayang sama aku, nama nenek kau aja kau nggak tahu katanya begitu kan? Padahal Rasulullah sangat sayang sama neneknya. Nama neneknya istri Abdul Muttalib, Fatimah. Mudah kali sebenarnya. Ya, maka nanti Rasul ngasih nama anaknya kan Fatimah. Kalau nama kakeknya Rasulullah dari ibunya Aminah, ayahnya Aminah, ada yang tahu nggak? Wahab namanya, Pak Wahab. Ada nggak Pak Wahab di sini? Kalau ibunya Aminah, Barrah namanya. Saya minta ke Bapak Ibu jangan lupakan nama-nama ini. Jangan dihafal, gak usah nama ayahnya Abdul Muttalib, gak usah gitu. Nanti pulang saling mengajarkan ke anaknya, ke cucunya. Kenapa saya ajak Bapak Ibu mengenal Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Fatimah, Wahab, Barrah? Kalau Bapak kenal yang 6 ini, cinta Bapak ke Rasulullah akan semakin hebat. Kalau Bapak kenal mereka berenam ini, lidah Bapak tidak akan pernah berani mengatakan ayah ibu Rasulullah di neraka. Karena ada ustaz yang berani mengatakan ayah ibu Rasulullah di neraka hanya gara-gara sepenggal hadis sahih dan riwayat Muslim.
Saya kalau ada orang yang berani mengatakan ayah Rasulullah di neraka, saya langsung geleng-geleng kepala 17 kali. Kalau bisa saya ajak dia diskusi tapi sambil makan di warung Bintaro. Padang Bintaro yang enak lah ya kan. Kan diskusi sambil makan biar dapat ketemu ini apa maksudnya. Karena saya setelah mengenal Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Fatimah, Wahab dan Barrah, malu saya sama mereka. Apalagi mau bilang mereka masuk neraka. Abdullah, ayah Rasulullah itu Pak, laki-laki yang sudah tidak ada di zaman sekarang akhlaknya seperti dia. Mau itu kiai, mau pakai sorban, mau pakai jenggot panjang, mau jidatnya hitam, mau celananya semana, mau sholat tahajudnya kayak mana, kalau akhlak yang dimiliki oleh Abdullah sudah nyaris tidak ada di zaman ini. Satu saja saya kasih contoh. Waktu itu Abdullah sedang jalan di pasar, sebut saja begitu. Ada seorang perempuan namanya Qatilah bintul Waraqah. Manggil Abdullah. Abdullah, Qatilah ini Pak, cantik, lebih cantik dari Raisa. Cantik. Cantik. Qatilah ini cantik. Qatilah ini manggil Abdullah, menoleh Abdullah. Mohon maaf kalau ada yang agak kecil ya, bahasa kita adalah Qatilah mengajak Abdullah untuk bersenang-senang. Nah, itu aja bahasanya. Bersenang-senang. Kira-kira kalau laki-laki zaman sekarang diajak cewek cantik sekelas Raisa bersenang-senang, apa yang dibilang? Ayo, nggak mungkin ada yang nolak. Nggak usah ada yang bilang nolak, sok alim kalau ada yang nolak. Orang zaman sekarang dicari yang haram itu, betul tak? Dicari yang haram itu, yang laki nggak perempuan. Bahaya zina di Jakarta Raya ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah lebih jelek daripada zaman jahiliyah. Masalahnya pelaku-pelakunya pakai jilbab, pakai kopiah putih. Kalau zaman jahiliyah, dia memang jahiliyah, berzina, belum beriman kepada Allah. Sekarang pelakunya, lo sholat maghrib dia berjamaah di masjid. Sholat ya kalau di luar ya di luar. Sudah lebih parah. Saya menulis tesis tentang hal seperti itu, makanya saya punya faktanya, bukan ceritanya saja. Itu. Abdullah saat ditawar seperti itu, lebih keren dari Nabi Yusuf alaihissalam jawaban Abdullah. Nabi Yusuf, kalau ada yang pernah baca Al-Quran dan membaca terjemahannya, ketika Yusuf alaihissalam digoda oleh siapa Pak? Zulaikha. Zulaikha yang cantiknya juga, keren, cantik, kulitnya putih bersih, hidung mancungnya indah terlihat, nggak terlalu mancung juga, nggak pesek-pesek kali kayak kita. Matanya ya Allah kalau menatap lebih indah dari elang yang sedang mencari mangsa. Apa yang terjadi waktu itu? Yusuf alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran, laqad hamma biha wa hammat bih. Mana Ustaz yang hafal Quran di sini? Betul nggak begitu kan? Laqad hamma biha wa hammat bih. Betul Ustaz ya? Apa artinya itu? Yusufnya sudah apa? Hamma. Apa nama hamma itu? Sudah agak kalau ibarat listrik udah agak kestrum dikit. Gitu. Hamma biha. Hammat bih. Laki-laki, wah ajar itu. Laki gak tergoda sama perempuan, kita justru ragu ke laki-laki. Betul gak Pak? Tapi Abdullah, lihat Abdullah Pak. Ketika Qatilah bintil Waraqah ini menggoda Abdullah dengan tawaran seperti itu, apa kata Abdullah? Jawabannya dicatat supaya kita tidak lagi mengatakan dia di neraka. Apa katanya? Ammal haramu fal mamatu dunahu. Hai gadis, kalau yang haram yang kau tawarkan, maka mati lebih baik buatku. Kalau yang haram yang kau tawarkan, maka mati lebih baik buatku. Kira-kira dia tahu dari mana zina itu haram di masa jahiliyah?
Simsalabim abracadabra gitu dia tahu. Apa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai ajaran yang dia dapat dari ayahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mendapatkan dari mana? Ayahnya sampai ke siapa? Ismail alaihi salam, sampai naik ke siapa? Ibrahim alaihi salam. Bukan simsalabim abracadabra. Dia bilang itu haram. Ya kan? Kalau yang haram yang kau tawarkan, maka mati lebih baik buatku. Kalau yang halal yang kau maksudkan, maksudnya nikah dong ya. Kalau yang halal yang kau maksudkan, maka mematuhi ayahku lebih aku utamakan daripada mematuhi kau. Di dua-duanya dia terpuji, melawan yang haram dan tidak terlalu mengiyakan yang halal. Kita asal halal kita hantam, betul, yang haram pun kita terjang, apalagi yang halal. Tapi lihat akhlak Abdullah, Pak. Ini bukan akhlak simsalabim abracadabra. Itu akhlak seorang yang beriman yang diajarkan. Coba, yang haram tidak mau, yang halal minta izin dulu ke ayahnya. Sementara saya waktu muda, waktu belum menikah maksudnya, sekarang juga masih muda ya. Waktu belum menikah, mau cari istri itu nggak ngomong ke mak bapak dulu. Yang penting selera kita dulu. Baru kita rayu emak kita supaya sesuai selera kita di kemak kita. Jauh akhlak kita sama Abdullah. Abdullah, enggak, apa kata ayahku itulah yang dipakai. Itu bukti ketaatan Abdullah kepada siapa? Orang tuanya. Dari mana dia dapatkan? Simsalabim abracadabra. Bukan. Ya. Kalau zaman sekarang akhlak ini sudah tidak ada, hilang. Nah itu Abdullah. Jadi jangan lagi bilang ayah ibu Rasulullah di neraka. Itu karena dia tidak kenal siapa ayahnya Rasulullah SAW. Kalau cerita ibunya, ya Allah ya Tuhanku, Aminah itu Pak. Aminah ini gadis, saya bingung mengatakannya. Dia cantik jelita, idaman banyak laki-laki pada masanya. Banyak yang berusaha menggoda Aminah, bawa Lamborghini, ya Aminah mau nggak jalan sama abang? Nggak bang. Besok bawa BMW, nggak mau bang. Lagi aku datang bawa Avanza, langsung ditolak sama Aminah sudah. Itu Aminah waktu itu. Tapi bukan karena dia materialistis. Untuk kelas perempuan saat itu bapak dan ibu, untuk kelas perempuan lebih dahsyat malunya, hampir samalah 11-12 dengan perempuan-perempuan zaman sekarang yang tidak menjaga akhlaknya. Coba kita nggak peduli, kadang-kadang perempuan cantik jalan sama suaminya celananya pendek. Saya tadi malam macet di Pamulang dengan teman saya di mobil, macet di Pamulang. Tiba-tiba masuk dari gang kecil seorang motor dibonceng oleh laki-laki sedang hamil perempuan. Saya pikir pastilah suaminya yang bonceng. Tapi yang saya sangat innalillah, itu perempuan yang hamil bukan lagi segini, udah segini kayaknya roknya itu. Saya mikir ini laki kok nggak risih ya, kok istrinya ditontonkan ke orang lain. Saya yakin bapak dan ibu di sini sudah menutup aurat dengan baik. Yakin itu saya. Tapi hai perempuan, sampaikan dong ke mereka perempuan. Tak malu kau? Nah, gitu. Bukan masalah ini neraka atau surga, bukan. Malu enggak kau? Kalau dia bilang enggak malu, ya sudah, hapus dada saja. Di malu sudah hilang. Kalau malu sudah hilang, ya. Kalau bapak punya anak gadis, Bu, ada yang punya anak gadis nggak ibu? Ada. Sudah pakai jilbab? Insya Allah ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak juga punya anak gadis, sudah pakai jilbab. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang masih belum pakai jilbab, ajari dia. Tapi jangan paksa dia. Ingat itu. Buat dia yang mengambil keputusan, dia ayah aku pakai jilbab. Maka bukan berarti pulang dari sini lantas kita gampar anak kita kok pakai jilbab besok, bukan begitu. Itu salah.
Kita harus rayu dia sehingga dia yang mati cinta. Kalau masih ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang terutama keluarga dulu, maka ini kita suruh dia pakai itu. Tapi jangan dipaksa. Tapi juga jangan dibiarkan. Terus kita ajak dia dialog. Kembali kita ke Aminah, Bapak Ibu ya. Kembali kita ke Aminah. Aminah ini perempuan yang sangat menjaga harga diri. Dilamar oleh banyak orang yang tidak punya akhlak, dia katakan no. Tapi suatu hari datang dua orang laki-laki. Pak Wahab ada di rumah nak? Oh ada Pak Abdul Muttalib, silakan masuk. Ada apa gerangan Pak Abdul Muttalib silaturahim ke rumah saya? Duduk dulu lah kita, kata Abdul Muttalib. Duduk sambil ngeteh. Baru Abdul Muttalib bilang gini, Pak Wahab, aku kan punya anak yang tua. Menurutku anakku yang satu ini beda sama anak-anakku yang lain. Sudah ku cari seluruh pelosok Mekah ini, perempuan yang pantas untuk aku mendampingi anakku ini adalah anakmu Aminah. Kira-kira kau kasih tidak kalau anakmu Aminah menikah dengan anakku Abdullah? Pak Wahab juga orangnya sangat cerdas. Begini Pak Abdul Muttalib, kutanya dulu anakku Aminah dan aku runding dulu dengan istriku Barrah. Barrah tadi kan nama istrinya kan? Masuk ke rumah Wahab, runding dengan istrinya Barrah, nenek Rasulullah SAW. Kemudian mereka menanya Aminah, Aminah, ada yang datang melamar kau. Kali ini tidak bawa apa-apa Aminah. Duh, siapa itu ayah? Tapi ayah juga yakin kau akan bahagia bersama dia nak. Siapa itu ayah? Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika Aminah mendengar nama Abdullah bin Abdul Muttalib, ya Allah, girangnya hati Aminah. Apa jawaban Aminah? Ayah, kalau Abdullah yang melamarku, aku terima. Ini pelajaran bagi anak-anak gadis, kalau ada yang anak gadis di sini. Kalau yang melamarmu itu hanya sekedar kaya, kerja, punya mobil, pikirkan panjang-panjang. Kalau ada yang melamarmu, kalau dia orang Bintaro sini, sesekali datang ke sholat subuh berjamaah di sini. Kalau dia ikut sholat subuh berjamaah 3 hari berturut-turut aja, terima lamarannya. Tapi kalau 3 hari berturut-turut tak pernah nampak ke wajahnya sholat subuh berjamaah di sini, tolak lamarannya. Itu baru perempuan hebat namanya. Ada nggak kira-kira perempuan zaman sekarang yang kayak gitu syarat kriteria calon istri? Ibu kalau milih menantu pernah nggak bikin kriteria seperti itu? Saya pernah melamar orang nih, pengalaman juga nih Bu ya. Apa pekerjaanmu nak? Merbot masjid Pak. Udah masa depan dia suram nak, nggak usah Pak ambil. Merbot masjid berapa sih Pak gajinya ya kan? Nggak jadi. Padahal itu merbot, sholat berjamaahnya perlu 5 waktu sehari semalam. Aminah dan Abdullah mengajari kita cara memilih jodoh yang baik dan benar. Aminah dan Abdullah mengajari kita cara memilih jodoh yang baik dan benar. Abdullah juga tidak milih perempuan yang sedikit-sedikit update status foto selfie di Facebook. Enggak kayak gitu Abdullah. Abdullah justru dicarikan perempuan oleh ayahnya yang benar-benar di rumah bersama ayah dan ibunya. Kalau ke mall pun ditemani oleh ayah ibunya. Kalau ke Dupan pun ditemani oleh ayah ibunya. Kalau ke Ragunan pun sama ayah ibunya. Enggak main jalan sendiri kemana-mana. Pulangnya jam 11 malam, dikit-dikit update status. Lihat Abdullah memilih jodoh. Karena ada yang agak-agak masih usia remaja, saya sampaikan ya, supaya teman-teman yang masih belum menikah pandai pilih jodoh kayak mana. Yang laki-laki lihat Abdullah, yang perempuan lihat Aminah. Ya, Bapak kalau nanti mencarikan menantu, lihat Abdul Muttalib mencarikan menantu seperti apa. Lihat Wahab menerima menantu yang seperti apa. Itu. Kira-kira masih masuk neraka nggak orang-orang yang seperti ini? Aduh, hati-hatilah lidah kita ya. Jangan sampai lagi, karena nggak kenal, saya yakin Pak. Orang-orang yang membaca hadis ini tadi,
Karena tidak kenal siapa ini Rasulullah SAW, siapa ini ayah ibu Rasulullah SAW. Kalau kita cerita kakek dan kakeknya Abdul Muttalib, Fatimah, Wahab dan Barra, nggak selesai nanti kita jam 8. Jadi saya potong aja udah ceritanya. Karena 2244 ini, ya Allah, gemilang sekali sejarah. Empat-empatnya ini adalah manusia-manusia yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang sudah janji Allah. Allah sudah menjanjikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak dilahirkan dari sekalipun praktek zina, sedikit pun praktek zina. Jadi sejak Adam sampai Ibrahim, Ismail sampai Abdul Muttalib, semua ini keturunannya dengan nikah yang sah, tentu dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diturunkan pada masa itu. Kalau kita naik dulu ke atas Pak, kita bahas satu-satu kakek-kakeknya Rasulullah SAW sampai ke Adnan. Ya Allah, mereka inilah orang-orang hebat semua. Hebatnya bukan menguasai, bukan, akhlaknya sungguh sangat terpuji. Jadi wajarlah akhirnya cucu mereka atau keturunan mereka menjadi seorang siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembali lagi, Muhammad bin Abdullah, siapa? Ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya Fatimah, kakek dari ibunya Wahab, nenek dari ibunya Barra. Mudah-mudahan Bapak ingat dan ajarkan ke anaknya. Karena pasti Bapak waktu TPA dulu sampai sekarang belum pernah diingatkan nama nenek-neneknya Rasulullah SAW. Saya jamin belum pernah. Kira-kira ada yang udah pernah nggak? Kita waktu di TPA dulu nenek-nenek Rasulullah dikenalkan. Padahal sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan. Saya masih mengajak ibu dan bapak di tema mengenal Rasulullah SAW. Ya, tidak berat. Yang selanjutnya, Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ini bulan apa ini Pak? November. Tanggal berapa kira-kira Muharram? Ada yang tahu nggak tanggal berapa Muharram ya? Udah habis, alhamdulillah ada yang tahu. Terima kasih Nek, udah habis. Sekarang udah bulan. Kira-kira tanggal berapa safarnya? Enggak. Tanggal? Ya 3. Jumat tanggal 1. Ini hari apa? Sabtu ya? Minggu. Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti 1, 2, 3 Safar hari ini. Tanggal 3 Safar. Saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak, engahlah dengan tanggalan Hijriah ya Pak ya. Engahlah dengan tanggalan Hijriah. Bulan Safar tanggal 3, sebentar lagi datang Rabiul Awal. Saya tidak tahu, saya yakin kita ini bermacam-macam ragam. Ada yang senang maulid, mungkin ada yang tidak senang maulid. Saya tidak ingin menyakiti hati siapapun. Yang tidak senang maulid cukup tidak usah ikut maulidan. Ya, yang senang maulid silakan rayakan maulidan. Ya. Tidak usah lagi kita saling gontok-gontokan sok dalilnya yang paling hebat. Karena semuanya ini punya dalil masing-masing. Ya, jangan lagi kita, oh itu kan bid'ah itu, oh itu nggak ada dalilnya. Jangan usah gitu. Kuno kali kayak kita Islam kalau kayak gitu. Ketinggalan zaman Islamnya kayak gitu saudara. Orang Islam yang modern itu ngelihat orang yang maulidan, dia cukup membaca salawat kemudian lewat karena dia tidak ingin maulidan. Orang yang modern dalam Islam itu melihat teman-teman yang tidak maulidan, dia cukup, oh dia mencintai Rasulullah SAW dengan gaya yang beda. Cara orang mencintai itu tidak sama, kan betul kan? Beda-beda. Jadi yang maulidan, ayo Rabiul Awal datang. Yang tidak, ya nggak usah. Yang ingin saya pesankan, di acara maulidan itu peliharalah sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Kalau ngasih makan, ngasihlah makanan yang baik. Seperti Rasulullah kalau ngasih makanan yang baik. Acaranya seperti ini, ada batas laki-laki dan perempuan. Kalau ngebahas, bahaslah sejarah Rasulullah SAW. Karena itu momen yang sangat pas. Nah gitu loh. Kalau ala hadrah, ada yang suka main hadrah kadang-kadang ya, yang main maulidan sesekali, jangan bahasa Arab terus hadrahnya.
baca yang bahasa Indonesia supaya tersentuh hati yang mendengarkan. Kalau kan yang dilakukan Zaharat dinul muayyad bi zuhurin Nabi Ahmad, tak ada yang tersentuh karena tidak ngerti orang. Tapi coba yang kita angkat, alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu. Terbaik kan? Seandainya saya menatap wajah Rasulullah SAW. Sekali itu ya. Kalau ada acara-acara maulidah, hiburan-hiburannya jangan melulu bahasa Arab, bikin yang bahasa Indonesia. Atau lagunya Bimbo itu loh, apa? Lagu Bimbo lah Pak, yang memuji Rasulullah. Saya lagi nggak ingat. Rindu kami padamu ya Rasul, tiada terkira. Ulama zaman dulu Pak, sudah menjadi tradisi bagi mereka sebagai bukti cintanya untuk Rasulullah menulis puisi untuk Rasulullah SAW. Maka kalau ulama zaman dulu sangat banyak ungkapan-ungkapan cinta menulis syair yang mereka tuliskan di buku mereka untuk Rasulullah SAW. Saya mau tanya diri saya dan kita semua, ayo menanya dirinya masing-masing. Sudah berapa kali kau menggoda Rasulullah SAW dengan syair atau tulis-tulisan? Belum pernah kali ya Pak? Kalau belum pernah, ayo mulai. Ayo mulai. Kalau Burdah Al-Busairi, dia buka kata-katanya. Amin tazakuri jiranin bidhi salami masajtada ma'an jaramin muqlatin bidami. Saking rindunya aku kepadamu ya Rasul, antara darah dan air mata yang keluar sudah tak terasa lagi. Ya Allah. Kita dulu pernah mengeluarkan kata-kata itu waktu masa-masa SMA, Pak. Engkaulah sayangku yang paling kucintai. Garam ini pahit rasanya kalau kau tidak ada. Gula ini rasa stroberi sayang kalau kau aku makan di depan engkau. Ya, kita bilang gitu kan. Panas padahal jam 12 ini, tapi entah kenapa datang kau sejuk rasanya. Kayak gitu kan? Itu sama gombalan kita. Kenapa nggak digunakan itu untuk Rasulullah SAW? Tradisi ulama zaman dulu semua memuji Rasulullah SAW. Ada ulama yang memujinya begini. Jangan pernah kau katakan Rasulullah SAW telah meninggal, karena dia tetap hidup dalam hatiku. La taqul anna Muhammadan qad mat. Jangan pernah kau katakan Muhammad meninggal. Tak mau dia. Siapa yang pernah mengatakan kalimat ini sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cinta yang begitu dahsyat itu membuat hatinya tak rela kalau ada yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal. Nah itu biasa. Jadi tradisi ulama di Rabiul Awal bagi yang senang maulid. Kayak saya sudah bilang tadi ya, jangan usah bantah-bantah. Kalau tidak senang maulid, tidak usah. Bagi yang senang maulid, saat mengadakan acara itu, adakan acara itu baik-baik sesuai ajaran Rasulullah SAW. Nah itu ya, kan dekat sudah ya. Ada guru saya mengatakan begini, Salman, kalau kau tidak mampu mengundang orang makan bersama karena senangnya lahirnya Rasulullah SAW pada saat Rabiul Awal, setidaknya kau ke bagalahin warung sembako, beli 1 permen kopiku saja, sedekahkan ke anak yatim. Niatkan, ya Allah, saya bersedekah karena senang pada hari inilah Rasulullah SAW dilahirkan. Tentu saya tidak bercerita dalil masing-masing ya. Kalau ada yang ingin tahu dalil masing-masing, saya bisa ceritakan nanti di lain kesempatan insya Allah ya. Oke, lahirnya Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal tahun gajah, bulan depan. Tapi kalau Masehinya tentu ada yang sudah ingat ya. Masehinya berapa? 20 April 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Nanti bulan April dirayakan juga. Kalau April dan Rabiul Awal ini dua manusia, April akan marah sama Rabiul Awal. Iyalah, Rabiul Awal kau nggak adil. Loh, kenapa April katanya? Kau kan waktu itu belum dihitung sebagai tahun. Bulan kau yang malah diperingati. Yang sudah dihitung sebagai tahun saya, kata April. Betul kan? Rabiul Awal kan tahun gajah. Karena penghitungan tahun Hijriah belum dimulai.
Betul tidak Pak? Jadi yang sebenar-benarnya saksi tanggal lahirnya Rasulullah itu bulan apa? April, karena dia sudah dihitung 571 Masehi, April tanggal 20. Karena di bulan April Happy birthday Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Pak, yang senang maulid, lagi-lagi yang tidak setuju dengan maulid tidak usah bantah. Saudara-saudara kita yang maulid mereka punya petunjuknya, saudara-saudara kita yang tidak maulid mereka punya petunjuknya. Dua-duanya ibarat soto, satu soto Medan, satu soto Betawi. Sesama soto nggak usah saling menghujat, sudah begitu saja. Nikmati kan gitu ya. Lanjutkan. 20 April 571 Masehi di kota Mekah. Betul begitu Ibu ya? Kira-kira sudah ada yang tahu belum RT RW berapa itu Rasulullah? Loh, kalau sayang sama Rasulullah harus tahu. Saya zaman-zaman saya masih pacaran, makanya juga saya pernah jahat lah ya. Alamat pacar saya itu bukan hanya di KTP, sudah hafal saya di sini. RT berapa, nama kompleknya apa, nomor rumahnya, warna rumahnya pun aku tahu. Itu loh. Saking sayangnya aku sama itu gadis. Ada nama Rasulullah. Lahir di mana Rasulullah? Kota Mekah. Bapak kalau kenal nama saya, misalnya kita ketemu nih Pak di jalan. Salman, apa kabar? Bapak orang Medan ya? Iya Pak, saya orang Medan. Pasti Bapak nanya lagi, Salman Medannya di mana? Betul nggak? Karena kita penasaran. Kenapa sama Rasulullah tidak ada yang penasaran? Kenapa tidak ada yang pernah bertanya? Rasulullah itu di kota Mekah di RT berapa ya Bu ya? Kira-kira Pak RW-nya siapa waktu itu? Makin nggak tahu lagi kita. Makanya saya selalu mengatakan, bohong kalau kita cinta Rasulullah. Udah titik. Sunnahnya tak diamalkan, dianya tidak kita kenali. Terus apa yang kita punya dalam mencintai Rasulullah SAW? Apa yang kita punya sebenarnya sebagai pengakuan, bukti pengakuan kita cinta kepada Rasulullah SAW? Dia tidak kita kenal. Itu baru sejarahnya yang mudah diingat. Bagaimana kalau mengenali fisiknya Rasulullah SAW? Yang sampai hari ini saya sudah belajar itu 6 tahun, tidak mampu saya membayangkannya seperti apa. Baca rambut Rasulullah modelnya begini, hidungnya begini, sudah saya baca berkali-kali. Karena masih banyak dosa di sini belum terbuka. Di RT berapa, RW berapa? Saya sengaja lama-lama menyampaikan supaya teringat. Tentu waktu itu belum ada sistem RT RW Pak. Di Mekah sampai sekarang memang tidak ada sistem RT RW. Di Mekah sampai sekarang hanya ada istilah umdah. Umdah itu kampung. Misalnya Bapak Bintaro, kampung sawah. Mekah ada begitu-begitunya. Di Mekah itu ada Ujaibiyah, ada Hujun, ada Misfalah, ada Hafair, ada Aziziyah, bukan? Yang sudah pernah haji bukan? Kira-kira Rasulullah di mana? Nama kampung lahirnya Rasulullah di zaman sekarang, nama kampung itu Gaza. Gaza, Palestina. Ada di Palestina Gaza, ada juga di Mekah Gaza. Nama sekarangnya Gaza. Kalau Bapak naik taksi di hotel manapun Bapak, kalau mau bilang stop taksi, saya mau ke Gaza, Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia hantar nama dia. Cuman sekarang udah nggak bisa berhenti persis di sampingnya. Karena sekarang sedang ada perluasan dan lokasi Maulid Nabi ini masuk ke dalam di tengah-tengah perluasan. Kita berdoa, saya kemarin nanya-nanya di Saudi Arabia, ada kemungkinan itu akan dihilangkan. Berdoalah kepada Allah SWT. Sudah terlalu banyak kerajaan Saudi Arabia menghilangkan bukti sejarah Rasulullah SAW. Jangan sampailah tempat lahirnya itu. Bahkan ada sekarang ulama mereka yang menulis di koran, apa buktinya itu tempat lahirnya Rasulullah SAW? Ya Allah, dia langsung didatangi oleh ulama banyak di dunia, Pak. Langsung didatangi. Kau orang mana dan siapa? Langsung ditanya begitu. Kau bukan orang Mekah ya? Langsung ditanya begitu. Kau belum pernah ke Mekah ya? Langsung ditanya begitu. Kau belum pernah ngobrol dengan orang-orang tua Mekah ya? Tempat lahirnya Rasulullah SAW ini diwariskan oleh semua penduduk kota Mekah dari sejak Rasulullah SAW sampai hari ini. Semua ayah-ayah orang yang tinggal di Mekah bilang, nah ini tempat lahirnya Rasulullah. Sekota Mekah tahu, kecuali pada masa sekarang. Masih kau bilang apa buktinya? Langsung dimarahin Ustaz. Ustaz yang baru keluar ijazah doktornya.
dapat gelar doktor supaya dikenal orang langsung, dia langsung bikin pernyataan kontroversi. Apa buktinya itu tempat lahirnya Rasulullah SAW? Apa buktinya ini kampung namanya Bintaro? Apa jawaban Bapak Ibu? Engkong gue bilang ini namanya Bintaro, lu siapa? Kan kita bilang gak ya? Betul gak? Masa kau tanya buktinya mana ini tempat lahirnya Rasulullah SAW? Itu sama saja dia nanya, apa buktinya namanya kampung ini Bintaro? Kenapa kan namanya Salman aja kampung ini? Kan gitu ya. Tempat lahirnya Rasulullah SAW di kampung mana tadi Bu? Masih ingat gak? Gaza. Nama kampung itu dulu, nah itu kan nama sekarang. Nama kampung itu dulu di kitab-kitab lama Sirah Nabawi, Kampung Bani Hashim. Syi'ib Bani Hashim. Nama kampung itu dulu apa? Bani Hashim. Masih panjang nih Pak perkenalan kita Rasulullah SAW. Saya kira saya ulang dulu ya. Rasulullah Muhammad namanya, nama lainnya Ahmad, ada Toha, ada Yasin, 4 aja. Nama ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muttalib, neneknya Fatimah, yang dari bapak ya, yang dari ibu, Wahab kakeknya, Barrah neneknya. Lahirnya 12 Rabiul Awal, tahun gajah, 20 April 571 Masehi. Di mana? Di kota Makkah. Nama kampungnya Kampung Gaza sekarang, dulu Bani Hashim. Jangan dihafal. Ya. Tapi ajarkan. Karena untuk usia seperti kita-kita ini Pak, menghafal ini capek. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sampaikan, itu ada berkahnya. Menyampaikannya ada berkahnya. Nah, ya, sampaikan nanti ke anak. Masih banyak Pak ya. Kalau bercerita tentang Rasulullah SAW, berarti selanjutnya kita harus bercerita tentang proses lahirnya Rasulullah SAW. Sangat banyak hikmah di sana. Kita baru bercerita tanggal lahir Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah dilahirkan? Ada yang tahu nama dokter spesialis SPOG-nya waktu itu siapa? Nggak ada yang tahu kan? Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya saya kasih tahu. Karena udah jam 7.52 Bu. Nggak boleh lama-lama ngaji. Ya, nggak boleh lama-lama ngaji ya. Insya Allah selanjutnya akan kita pelajari. Kenapa sih Rasulullah harus disusukan ke Taif? Kebetulan tidak Rasulullah dilahirkan yatim. Kenapa dia harus dilahirkan yatim? Kenapa Allah tidak mengizinkan dia hidup bersama ibunya saja disusukan oleh ibunya di Mekah? Bukankah seorang anak membutuhkan kasih sayang ibu? Ketika bersama kakeknya, kenapa kakeknya juga meninggal? Orang-orang terdekat Rasulullah semua meninggal Pak. Ayahnya, ibunya juga meninggal, kakeknya juga meninggal. Kenapa itu terjadi? Nah, jawabannya insya Allah sangat penuh hikmah jawabannya. Ya, sangat banyak hikmah jawabannya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalan kita terhadap Rasulullah SAW sampai di situ ya. Saya ulangi lagi kita bahas hari ini. Pertama kita membahas pentingnya mengenal Rasulullah. Karena memahami Al-Quran akan terasa indah kalau kenal Rasulullah. Penting mengenal Rasulullah karena budaya Rasulullah mesti kita tahu dan kita amalkan. Penting mengenal Rasulullah karena dialah teladan terbaik kita. Penting mengenal Rasulullah karena mencintainya syarat sahnya iman kita. Kita coba mengenal keturunan Rasulullah. Ada Abdullah, Aminah, Abdul Muttalib, Fatimah, Barrah dan Wahab. Kita coba mengenal 2 orang secara sedikit saja. Ada Abdullah, ada Aminah. Ternyata Abdullah dan Aminah adalah laki-laki dan perempuan yang paling saleh salehah di masanya. Jadi kalau ada orang yang bilang dia masuk neraka, kita harus ingatkan dia. Jangan sembarangan kau hanya gara-gara sepenggal hadis di Sahih Muslim. Ya. Kemudian kita
kita kenal Rasulullah, namanya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya. Mudah-mudahan perkenalan pertama ini begitu menggoda buat kita semua. Selanjutnya harus disempurnakan, jangan terserah Anda. Nah gitu ya, harus. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengajak, ayo kenali Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, memang beda ya sirah nabawiyah yang dibawakan oleh seorang pengajar. Beliau sekarang ikut di UIN jurusan tarbiyah untuk S2, S3 sudah. Ustaz ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan. Pak, siapa Pak? Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Salman atas tausiahnya pagi ini. Ada satu hal yang tadi menarik buat saya bahwa Rasulullah Muhammad tidak pernah membunuh dalam berbagai perangan kecuali perang Uhud. Kita semua tahu bahwa dalam perang itu kalau tidak membunuh ya dibunuh. Nah, pertanyaan saya, ketika beliau tidak mau membunuh, di mana posisi beliau pada saat perang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung dijawab atau? Ada mau dikumpul, silakan. Ada lagi? Belum? Oh, silakan agak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan bahwasannya ayah Nabi Muhammad menyatakan kalau di kawasan yang haram mati lebih baik. Apakah konsep kalau orang berzina waktu zamannya ayah Rasulullah itu sudah ada hukum rajam, atau memang hukum rajam itu murni dari Al-Quran untuk menghilangkan zaman jahiliyah? Kedua, waktu saya SMA suka belajar napas buatan, restrukturisasi rasa buatan, dan biasanya saya selalu ngincar ada perempuan pasti saya. Gimana kalau orang poligami syiarnya gampang lah, jadi menurut terus poligami itu syiar. Tapi kalau hukum rajam ini, apakah kita bisa ada suatu acara bagaimana melaksanakan hukum rajam? Karena kalau kita ke Mekah, kalau kita Mekah itu biasanya cuma ini tempat ada rajam, tapi gimana rajamnya itu kita nggak pernah tahu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam. Mungkin cukup dua dulu Ustaz. Dua ya. Yang pertama, kalau Rasulullah SAW tidak pernah membunuh dalam peperangan, terus bagaimana ya Pak ya? Yang harus kita tahu, visi dan misi Rasulullah dalam peperangan bukan membunuh, bukan menguasai. Ya ini harus kita tahu. Visi dan misi Rasulullah berperang bagaimana agar tempat tujuan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sulh perdamaian, atau bagaimana mereka mau hidup di bawah kontrol peraturan Islam yang tidak menzalimi mereka, tetap memberikan hak dan kewajibannya. Maka Rasulullah tidak pernah punya konsep pembunuhan dalam berperang. Bapak, kalau Bapak tadi sudah takjub mengenai tidak pernahnya Rasulullah membunuh, saya pernah menghitung korban Rasulullah dalam berperang. 28 peperangan yang langsung dipimpin Rasulullah, ada hampir 60 atau berapa puluh lebih peperangan yang dikirim Rasulullah SAW. Korbannya yang resmi dibunuh di peperangan hanya 600-an. Itu baik dari kafir ataupun muslim, hanya sekitar 600-an. Ada yang menyampaikan bilangannya 1000 orang, itu dengan ada hukuman terhadap pengkhianat Bani Quraisyah. Jadi pesan Rasulullah SAW sebelum berperang ada 10 setidaknya. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh pendeta, jangan bunuh petani, jangan rusak pertaniannya, jangan bunuh binatang ternak.
jangan rusak kandang ternak, jangan rusak makanan ternak, jangan tebang pohon yang berbuah. Orang bingung, ini gimana perangnya Rasulullah SAW? Ya, karena misi dan visinya bukan untuk membunuh, tapi untuk berdakwah. Terus bagaimana peperangannya? Yang sudah pernah mempelajari perangnya Rasulullah, Hitler. Ternyata Rasulullah SAW berperang itu strateginya pertahanan. Kalau Bapak suka bola, sama dengan strategi Mourinho ketika lawan Barcelona lawan Inter Milan. Ada yang pernah nonton bola nggak? Kalau nggak suka bola nggak tahu. Kalau suka bola, di situ saya langsung mengingat Rasulullah SAW ketika Mourinho membuat pertahanan 5 di belakang melawan Barcelona ketika Inter Milan kemudian final. Ya, Rasulullah SAW ketika ngatur strategi peperangan, bagaimana strategi bertahan di sayap kiri kanannya, infanterinya, semuanya kondisi bertahan semuanya. Kecuali ketika panah sudah diarahkan, baru panah juga berhenti. Dan Rasulullah SAW selalu, dia bukan orang yang duduk di kemah ketika berperang, bukan, ikut masuk ke dalam perang. Jadi Rasulullah SAW kalau ketemu musuh tidak pernah main bunuh-bunuh dapat. Justru Rasulullah SAW berusaha mengalihkannya supaya dia, kalau ada yang pernah nonton film kungfu atau apa, ada kan kadang-kadang kita temui seorang jagoannya melawan musuhnya hanya menangkisnya saja sampai dia sadar. Rasulullah SAW sama halnya seperti itu. Tidak pernah Rasulullah SAW mengarahkan pedangnya, mengarahkan tombaknya, mengarahkan anak panahnya ke musuh yang dilawan oleh Rasulullah SAW. Selalu menghalangi sampai dia jatuh. Tapi memang sahabat-sahabat tidak sekuat Rasulullah SAW. Kalau sahabat-sahabat membunuh, karena sudah memang di peperangan, ya. Maka di peperangan Uhud waktu itu Rasulullah terjatuh Rasulullah SAW. Dalam ketika Rasulullah mau bangun, Rasulullah melihat di depannya ada yang sudah mengarah tombak ke dia. Tombak yang sampingnya langsung dilempar. Lain itu tidak pernah. Jadi kenapa? Lantas bagaimana? Karena Rasulullah SAW pertama strateginya bukan strategi seperti orang yang nyerang terus habis-habisan. Yang kedua, karena dia sudah menasehati sahabat-sahabatnya, membunuh bukanlah tujuan kita, tapi menyampaikan agama. Sebelum Rasulullah berperang, itu daerah yang didatangi sudah diajak dulu dialog baik-baik. Saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa ajaran yang baik untuk kalian semua. Kalau kalian mau mengikut, terutama rajanya. Kalau kau mau masuk Islam dan rakyat kau ajak masuk Islam, pahalanya ada 2 untuk kau. Tapi kalau kau tidak mau, dosanya ada 2 untuk. Dan rata-rata Pak, kalau dibahas nih, semua raja-raja yang ada pada waktu itu yang didatangi Rasulullah sudah mengenal Rasulullah SAW sebelum Rasulullah lahir. Maka sebenarnya bagi raja-raja pada saat itu tidak ada alasan untuk menolak Rasulullah SAW. Romawi Pak, waktu singgasana depannya itu apa sih? Bukan singgasana, tiang depan kerajaan yang gede-gede itu bergetar, ada 14 tiang, 14 sangat goyang dan dilihat oleh Kaisar Romawi. Dia sudah terpesan di hati dia sudah Nabi terakhir itu sudah lahir. Kalau Bapak melihat sejarah ini mana ada di Sirah Ibnu Hisham, saya dijelaskan. Nah, ketika Rasulullah SAW menulis surat ke raja-raja ini, dan tawaran pertama beriman, tawaran kedua bayar pajak, tawaran ketiga saya akan datang menaklukkan kota. Nah, raja-raja biasanya memilih apa? Tapi ketika Rasulullah datang berperang, Rasulullah sudah bilang ke sahabat-sahabatnya, membunuh bukanlah tujuan, tapi bagaimana mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka tidak sedikit mereka yang sedang berperang itu terpesona melihat akhlak Rasulullah di dalam peperangan dan terpesona melihat akhlak sahabat-sahabat Rasulullah di dalam peperangan. Karena apa? Mereka ini kan juga orang yang sering berperang. Kalau ketemu pasukan lain, musuh sudah lemah, dibantai. Gaya Rasulullah, kalau musuh sudah jatuh, nggak dibunuh Pak. Udah jatuh dia kan udah nggak bisa ngapa, biarkan dulu.
ditangkap, jadikan tawanan. Begitu terus, maka sedikit sekali korbannya. Setelah perang selesai tanpa dipaksa, yang jatuh-jatuh ini bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia mau mengucapkan itu, Pak? Bukan lagi dipaksa. Kau ucap syahadat, kalau enggak mati. Bukan gitu. Karena apa? Akhlak berperangnya pun, bayangkan, saat berperang pun terpuji akhlak. Ya, Rasulullah dan sahabat-sahabat begitu. Jadi tidak dia melumpuhkan sampai mati, kecuali sudah memang betul-betul si musuh ini terus nyerang, terus kuat, baru langkah terakhir. Nah, gitu Pak ya. Jadi kemenangan Rasulullah dalam berperang selalu sebelum berperang sudah dijelaskan oleh Rasulullah misi. Maka kalau Bapak Ibu pernah belajar tentang peperangan Hunain, di situ Rasulullah kalah. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang masuk Islam. Tidak lagi semua mendapatkan training dari Rasulullah. Sebelumnya kan semua sahabat ditrain oleh Rasulullah SAW. Di peperangan Hunain tidak kepegang lagi semuanya. Tidak kepegang lagi semua di peperangan Hunain. Akhirnya banyak yang berangkat perang. Tujuannya apa? Membunuh. Dan merasa kuat karena pasukan Rasulullah itu 12.000. Sombong. Akhirnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kalah di ronde pertama Rasulullah SAW. Kemudian yang tadi lemah imannya, yang belum sempat ditraining oleh Rasulullah, pulang ke Mekah semuanya. Takut. Tinggallah sisanya sahabat-sahabat yang sudah ditraining Rasulullah SAW, yang sudah Uhud, yang sudah Badar, yang sudah Khandaq, sudah itu semua. Baru pasukan itu dirapatkan lagi Rasulullah. Ayo, masih ingat apa ikat kita yang baru berangkat berperang? Tujuan kita apa? Ayo Rasulullah SAW. Siap, Allahu Akbar. Berani kan? Yang sisa berapa itu melawan 10.000 orang, baru terluluh lantakkan pasukannya ini. Jadi kalau misinya adalah membunuh, kalah. Ketika misinya adalah dakwah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit sekali korban di masa Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang yang bilang Rasulullah itu teroris, harus belajar tentang gaya peperangannya Rasulullah SAW. Hitler yang kejam itu Pak, tidak pernah berani mengatakan Rasulullah teroris. Kenapa? Karena dia sangat tahu gaya peperangannya Rasulullah SAW. Orang yang mengatakan Rasulullah SAW sekarang teroris itu karena dia belum pernah baca siapa Rasulullah SAW. Pernah nggak Bapak dengar kalau Hitler ngomong teroris itu? Ada. Karena dia sangat tahu gaya peperangan Rasulullah SAW. Yang kedua tadi Pak yang mengenai, saya wallahu a'lam apakah rajam ini khusus untuk umat Islam. Itu ilmu saya lupa saya Pak. Padahal sudah saya belajar di usul fiqh ini, cuman saya tidak mau karena ini nanti dibawa pulang kan disampaikan. Saya wallahu a'lam dulu mengenai apakah rajam khusus untuk umat Islam atau ada sudah sebelum Islam. Tetapi kok Abdullah menjawab seperti itu? Abdullah menjawab seperti itu adalah sebagai ungkapan bahasa metafor yang menggambarkan betapa dia tidak menginginkan zina. Gitu ya. Jadi dibahas oleh para ulama, ini adalah bahasa yang membuat orang dan pendengarnya, kalau dia bilang enggak, kan biasa aja Pak ya, saya enggak mau, nah, itu biasa saja. Ketika Abdullah menolaknya dengan bahasa lebih baik mati daripada berzina, itu sudah penolakan yang luar biasa. Apakah waktu itu sudah ada hukum rajam? Allahu a'lam. Tetapi Islam memakai hukum rajam bagi setiap laki-laki ataupun perempuan yang sudah pernah menikah halal kemudian berzina. Ya, tapi pembuktian berzina harus ada 4 orang saksi Pak ya, jangan macam-macam. Di masa Rasulullah tidak ada yang terbukti berzina dengan saksi. Yang ada adalah pengakuan. Mereka mendatangi Rasulullah, mengaku saya sudah berzina ya Rasulullah. Tapi disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Sampai dia mengaku 4 kali baru dirajam oleh Rasulullah SAW. Di zaman sekarang bagi seorang yang pernah berzina
yaitu sudah menikah, udah nggak usah datang ke ustadz atau ke kiai, saya sudah pernah berzina ya ustadz, nggak usah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjanji tidak akan pernah melakukan seumur hidup. Kalau ingin merasakan perzinahan, lebih baik menikah lagi. Seperti yang Bapak bilang, poligami. Perempuan gak usah takut dengan poligami. Gak usah takut dengan poligami. Poligami itu adalah sistem yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga harga diri perempuan, bukan untuk memenuhi hasrat dan nafsunya laki-laki. Untuk menjaga perempuan. Seperti apa? Kalau seandainya di akhir ceramah saya bisa jelaskan ya. Kenapa poligami itu bukan sebagai pemenuh hasrat laki-laki, tapi menjaga harga diri perempuan. Nanti insya Allah di kesempatan lain kita bisa jelaskan ya. Tapi untuk saat ini mungkin Pak kita cukupkan dulu ya Pak ya. Sudah lama 11. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu kalau ada yang salah ya. Intonasi saya, kata-kata saya, ada yang tidak tepat, ada yang saya sampaikan yang kurang tepat, yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama. Sebelumnya kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilayhi. Ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu